Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan mengikuti kajian dari Pak Ustaz Syafta melanjutkan tema yang pekan kemarin. Hari ini tanggal 21 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? 15 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengikuti kajian. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Muharram kemarin, puasa Tasu'a dan Asyura diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan sholat subuh kita barusan mudah-mudahan juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Begitu mari kita simak penjelasan dari Pak Ustaz seputar jin, masih jin. Lain ganti aja Pak. Ganti, telah diganti nama dari yang baru. Salat jenazah di kuburan. Salat jenazah di kuburan. Begitu kami persilakan Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita akan mentadarusi hadis-hadis adanya sholat jenazah di kuburan. Sebagaimana kita lihat waktu Ustadz Yazid Abdul Qadir Zawad wafat, ada beberapa jamaah yang tidak ikut sholat jenazah. Beberapa hari kemudian mereka mendatangi kuburnya dan sholat di atas kuburnya. Hadis-hadis seputar itu akan kita lacak baik di Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Kita mulai dari hadis Muslim nomor 906. Hadis Muslim nomor 906. Artinya nanti Arabnya belakangan lah. Hadis Bukhari Muslim 906, judulnya sholat jenazah di atas kubur. Dari Ibnu Numair radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW tiba di suatu kuburan yang masih basah karena masih baru. Lalu beliau sholat jenazah di atasnya. Maka kami pun berdiri pula di belakang beliau dan takbir 4 kali. Aku bertanya kepada Amir, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Jawabnya, seseorang yang dipercaya dan menyaksikannya sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW, Rasul pernah sholat jenazah, bukan sholat gaib, di atas kuburan. Di situ yang masih basah. Dalam hadis lain, sudah dikuburkan selama 1 bulan. Ada yang 3 hari, 1 minggu sampai 1 bulan. Rasulullah tidak pernah mensolatinya, makanya Rasul pergi ke kuburannya dan sholat di atas kuburnya. Para sahabat bersop-sop ikut jadi makmum. Jadi ada sholat di kuburan itu ada, dan hadisnya sahih, tapi bukan sholat gaib karena jenazahnya ada di hadapan. Kalau sholat gaib jenazahnya tidak ada. Nanti kita kejelang hadis-hadis tentang sholat gaib. Ulangi Pak artinya aja sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tiba di suatu kuburan yang masih basah karena masih baru.
Lalu beliau sholat jenazah di atasnya. Maka kami pun berdiri pura di belakang beliau dan takbir 4 kali. Aku bertanya kepada Amir, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Jawabnya, seorang yang dipercaya dan menyaksikannya sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Iya. Jadi ada sunnah Rasul. Kalau kita tidak keburu mensolatinya ketika hari wafatnya, kita boleh mensolatinya di kuburnya, baik munfarid atau berjamaah. Hadis kedua, hadis Abu Daud ini, ensiklopedi Sunan Abu Daud, nomor hadis 3203. 3203 ada judul Bapak. Judulnya dibaca saja. Silakan. Ensiklopedia hadis Abu Daud. Abu Daud Nomor 3203. Iya, judulnya ada, Pak. Al-Mu'jam 5557 bab salat jenazah di kuburan atau Iya. Salat jenazah di kuburan. Isi hadisnya, Pak. 3203. Sulaiman bin Harb dan Musaddad menyampaikan kepada kami dari Hamad, dari Sabit dan Abu Rabi, dari Abu Hurairah bahwa ada seorang perempuan atau laki-laki berambut hitam yang biasa menyapu masjid. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihatnya sehingga beliau menanyakan keberadaan orang itu. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa dia telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu beliau bertanya, mengapa kalian tidak mengabarkan kematian kepadaku? Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburannya. Lalu para sahabat menunjukkan kuburan orang itu dan Rasulullah SAW menyolatkannya di kuburannya. Iya. Zaman Rasul ada seorang wanita atau laki-laki memang. Di hadisnya seorang wanita atau laki-laki hitam tukang menyapu masjid. Diamnya di dalam masjid memang. Kalau sekarang merebot ya. Sudah wafat malam hari. Sudah beberapa hari Rasul tidak nampak itu penyapu masjid itu. Rasul bertanya, kemana katanya? Kata sahabat, sudah wafat ya Rasul. Kapan? Malam hari katanya. Kami tidak memberitahu Anda karena katanya malam hari sudah kami urus saja, kemudian kami sholati, kemudian dikuburkan. Kenapa begitu kata Rasul? Jangan seperti itu. Jadi nanti ada anggapan orang kalau yang meninggalnya orangnya miskin, nanti istilahnya modal. Kalau pejabat pupus. Kata Rasul, tunjukkan kuburannya di mana. Sahabat menunjukkan kuburannya. Lalu Rasul sholat. Sholatnya kalau mayatnya laki-laki di sebelah kepala, kalau mayatnya perempuan di tengah perutnya ya. Jadi ada sholat di kuburan, tapi bukan sholat gaib ini, karena jenazahnya ada di hadapan. Jadi jangan heran kalau orang tidak sempat mensolati pada hari wafatnya, boleh waktunya sampai 1 bulan. Karena umpamanya orang itu baik sekali, kemudian kita melayat umpamanya ke Garut, lalu sholat di kuburnya, itu bukan sholat gaib, karena mayatnya ada di hadapan kita. Kemudian hanya riwayat Bukhari artinya dicurangi oleh penerjemah. Kita lihat, ini artinya curang nih. Bukhari nomor 654. Padahal Arabnya tidak begitu. Jadi harus dibaca Arabnya itu supaya kita tahu si penerjemah ini curang atau tidak mengartikan hadis. 654 hadis Bukhari, sebentar. 654 nomor hadisnya. Kita biasanya baca hadis itu pengen cepat, baca terjemahnya saja. Padahal ini Pak, 654 Bukhari ya. Silakan.
Hadis Bukhari Hadis Bukhari 654 nomor hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya ada seorang meninggal dan Rasulullah SAW pernah mengunjunginya waktu dia sakit. Dia meninggal di malam hari, dikuburkan malam itu juga. Tak kala hari telah subuh, mereka para sahabat mengabarkannya kepada Rasul. Rasulullah SAW bertanya, mengapa tidak diberitahukan kepadaku sebelum ini? Jawab mereka, kami tidak suka memberitahukannya karena hari sudah malam dan gelap. Kami khawatir akan menyulitkan Tuhan. Lalu beliau pergi dan ke kuburnya, dan sesudah itu beliau sholat gaib atas orang yang meninggal itu. Bukan, sebetulnya bukan sholat gaib, sholat biasa aja di kuburnya. Itu penyapu masjid itu yang meninggal malam hari, Rasul tidak diberitahu. Kemudian Bukhari nomor 271, ini artinya dicurangi. Bukhari nomor 271. Kemudian Rasul ke kuburnya, lalu pulang, lalu sholat. Nggak pulang, sholatnya di kuburan memang. Ini artinya curang ini. Silakan 271 Pak. Bukhari 271, berita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang laki-laki atau mungkin seorang perempuan kulit hitam, perawi hadis ini ragu, bekerja sebagai penyapu masjid, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menanyakan perihal itu kepada orang-orang, mengabarkannya kepada Rasulullah, dia sudah meninggal. Rasul bersabda, mengapa aku tidak diberitahu? Tunjukkanlah kepadaku kuburnya. Rasulullah SAW pergi ke kuburnya dan pulang dari kuburan beliau sholat gaib untuknya. Rasulullah pergi ke kuburannya lalu pulang, nggak ada itu Arabnya. Coba baca dua baris terakhir. Rasulullah pergi ke kuburnya dulu apa? Dulu nih tunjukkan kepadaku di mana kuburnya, kata Rasul. Terus terus lalu Rasul mendatangi kuburnya, fasalla alaihi, tidak pulang. Ini si penerjemah curang. Lalu Rasul mendatangi kuburnya, ditunjukkan oleh sahabat. Setelah datang ke kuburnya Rasul pulang lalu sholat. Bukan begitu. Tidak ada pulang. Dulu nih, ulangi Pak. Dulu nih ala kubri, tunjukkan kepadaku kuburannya di mana, kata Rasul. Terus Fa'ata qabrahu, kemudian Rasul mendatangi kuburnya, fasalla alaihi, salat di situ Rasul. Bukan kuburnya sudah ditunjukkan, oh ini kuburnya, terus pulang terus salat, bukan. Salatnya di kuburan. Jadi artinya salah itu. Kemudian Bukhari 654 sudah belum? Sudah ya? Ya, sudah. Kemudian nomor berapa lagi ya? 907 Muslim. Sudah belum? Muslim 907. Sudah? 906. 907 silakan. 907 Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ada seorang wanita atau pemuda hitam bekerja sebagai tukang sapu. Ketika Rasulullah SAW tidak melihatnya, beliau bertanya-tanya ke sana ke sini. Mereka mengatakan bahwa orang itu telah meninggal. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahu kepadaku? Seolah-olah kata Nabi, mereka menganggap remeh kematian orang itu. Ya, karena penyapu masjid lah dianggap remeh. Padahal sahabat tidak, karena malam jadi takutnya ngabarin ke Rasul gitu loh. Diurus aja mereka, disolati, kemudian dikubur malam hari. Terus kata Nabi selanjutnya, tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Maka ditunjukkan kepada beliau kuburannya. Lalu beliau sholat gaib di atasnya. Bukan gaib sebetulnya, sholatnya di atasnya. Terus kemudian beliau bersabda, kuburan ini sangat gelap bagi penghuninya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan meneranginya setelah aku sholat di atasnya. Iya, sholat di atas kuburnya. Jadi bukan sholat gaib, karena jenazahnya ada. Kalau di Mekah dan Madinah,
Itu bukan sholat gaib. Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi setiap waktu sholat adanya meninggal, jenazahnya ada di depan, bukan sholat gaib. Mereka sholat jenazah biasa, karena yang meninggalnya bukan 1-2 orang, kadang-kadang anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak. Setiap musim haji atau umroh ada saja yang meninggal setiap sholat 5 waktu. Itu bukan sholat gaib, jenazahnya ada di depan, cuman kita tidak melihat karena sop kita di belakang sekali. Itu sudah. Kemudian berapa hadis yang sudah kita jelaskan? Nanti ada hadis, coba Muslim 918. Rasul melarang duduk di atas kuburan, melangkahi kuburan, kemudian sholat menghadap kubur. Ada larangan. Ini sepertinya dengan hadis tadi bertentangan kan? Coba 918 dulu Pak. Ada judulnya? Hadis Muslim 918. Larangan sholat menghadap ke kuburan. Larangan sholat menghadap ke kuburan. Pada Rasul karena tidak ikut sholat, kuburannya masih basah, Rasul mensolati di atas kuburan. Judulnya dulu Pak. Larangan sholat menghadap ke kuburan. Iya, isi hadis. Dari Abu Mursadi Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula kamu menghadap ke kuburan. Sholat menghadap kuburan. Iya, sampai situ ya. Sepertinya hadis Muslim 918 kontradiktif, bertentangan dengan hadis Rasul mensolati jenazah di atas kuburnya. Padahal Muslim nomor 918 dilatar belakangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dijadikan tempat sholat atau kuburan orang soleh. Nah, beranjak dari situ kemudian Rasul melarang. Jadi hadis Muslim 918 Rasul melarang sholat menghadap kuburan karena orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu kuburu anbiyaihim masajidan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani penduduk Madinah suka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang soleh dijadikan tempat masjidan, itu tempat sujud. Dilatar belakangi oleh itu. Kalau umat Islam tidak menjadikan kuburan orang soleh kemudian sholat di sana, karena Rasul pernah memberikan contoh dalam beberapa hadis sahih ya. Jadi jangan terkecoh oleh hadis Muslim nomor 918. Artinya dibaca Pak, Muslim 918. Arabnya dibaca. Ya, pelan-pelan aja. Hadis Muslim 918. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tajlisu alal kubur. Tidak boleh kalian duduk di kuburan. Jadi menduduki kuburan, melangkahi tidak boleh. Terus wala solu ilai. Coba sama saya. Ya, 918. An Abi Marsyad Al-Ghanawi qala Rasulullah SAW, la tajlisu alal kubur wala tusalli ilaiha. Dan janganlah kamu sholat menghadap ke kuburan. Tapi tadi Rasulullah sholat di atas kubur. Jadi ini dilatar belakangi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang soleh dijadikan tempat sholat. Itu yang dilarang. Kalau melewat bisa Ustaz. Kenapa? Melewati. Dilarang itu menulisi kubur, dilarang itu. Karena batu nisan itu ditulisi. Kemudian dibangun di atasnya, baik berupa tembok atau kubah, itu dilarang oleh Rasul. Dan menulisi di sini nama, di sini kelahiran, itu dilarang. Paling juga batu aja, lihat pekuburan Baqi di Madinah. Dengan batu saja
cirinya. Tidak ada nama segala macam, tanggal lahir, tanggal wafat tidak ada. Si pahili nggak Pak Ustaz? Kalau mendoakan bisa pahili. Kalau tidak ada tanda ya. Atau nanti kalau kita berziarah kalau nggak ada tanda repot ya. Sebetulnya dengan batu itu tanda. Orang lain pakai batu nisan, padung, kita pakai batu saja dengan 3 biji di kepalanya. Pada bagian kepalanya itu tanda, merupakan tanda, bisa saja ya. Atau kuburan keluarga mah tidak masalah karena kuburan keluarga. Menulisi kubur, kemudian melangkahi, duduk itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya baik. Kemudian kita lihat Bukhari 688 sudah belum? Bukhari 688 sudah belum? Belum. Bukhari 688. Silakan dibaca artinya, Pak. Bukhari 688 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat dekat suatu kuburan yang baru semalam dikuburkan. Lalu beliau bertanya, apabila mayat ini dikuburkan, apabila ada kapan? Iya. Jawab mereka, semalam. Mengapa tidak diberitahukan kepadaku? Jawab mereka, kami kuburkan dia tengah malam saat hari sangat gelap. Karena itu kami tidak mau membangunkan Tuhan. Nabi SAW berdiri dan kami berbaris di belakangnya untuk sholat. Kata Ibnu Abbas, aku ketika itu berada di antara mereka dan aku juga ikut sholat. Iya. Para sahabat yang mengikuti sholatnya Nabi di atas kuburan tadi, di kuburan, apakah malam hari ikut sholat atau tidak? Ada dua pendapat. Kan diurus, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Ada yang mengatakan ada yang mensolati malam tapi ikut lagi dengan Rasul. Jadi kalau begitu sholatnya 2 kali. Ada yang mengatakan tidak, yang ikut sholat berserang jadi makmum, yang tidak mensolati malam hari. Bapak punya sohib meninggal di luar kota. Pada hari kematiannya bapak tidak ikut sholat. Setelah 2-3 hari atau 1 minggu bapak datang bertakziah ke rumahnya, kemudian ke kuburannya, sholat di situ boleh, Pak. Itu sunnah Rasul. Kenapa malam hari dikuburkan? Karena ada hadis Muslim 896. Tapi kalau tidak madorot, tidak hujan dan sebagainya, kalau madorot ya jangan. Kita bawa baterai center malam hari, coba Pak, jam 10 malam menguburkan madorot katakanlah, dan penggali kuburnya nggak mau ngegali malam-malam biasanya. Kalau begitu ya dibesokkan aja, biasanya di kemitan begitu ya. Silakan Pak. Muslim nomor 896. ya, Menyegarkan penguburan. judulnya Pak, menyegerakan Penguburan. ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, segerakanlah menguburkan jenazah. Jika dia orang baik, berarti kamu segera mengantarkannya kepada kebaikan. Jika dia orang jahat, berarti kamu segera menghindarkannya bencana terhadap dirimu. Jadi menyegerakan penguburan itu malam hari boleh, kalau tidak madorot. Kalau malam hari hujan, gelap gulita ya besok aja. Tapi malam hari boleh, Pak. Kalau tidak ada kemadorotan umpamanya. Itu Kantor kuburannya tutup gitu Ustaz. kenapa? Kantor di Rancacirina tutup. Iya, orang tidak mau si penggali kubur menggali malam-malam, tidak mau dia. Besok aja. Ya kalau begitu ya silakan, nggak apa-apa. Sekarang Muslim 895. Ada judul Muslim 895. Menguburkan mayat malam hari. Itu judulnya. 895. Padahal di zaman Rasul belum ada penerangan listrik, Pak. Patromok aja belum ada, baterai senter apalagi. Tapi ternyata ada sahabat yang mati malam hari dikuburkan malam hari. Seperti tadi penyapu masjid tadi. Silakan Pak. Judulnya apa, ulangi? Menguburkan mayat malam hari dari Jabir bin Abdillah. Aku katanya, pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Lalu beliau menyebut nama salah seorang sahabatnya yang telah meninggal dan dikafani dengan kapan yang kurang panjang. Ya. Serta dikuburkan malam hari.
Nabi SAW melarang menguburkan mayat malam hari supaya dapat disolatkan oleh jemaah yang lebih banyak, kecuali jika terpaksa. Sabda beliau, apabila kamu mengkafani mayat saudaramu, maka kafanilah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dibesokkan supaya yang mensolati lebih banyak. Karena kalau ada muslim meninggal disolati oleh 40 orang yang tidak musyrik, tidak keselipan musyrik, akan memberikan syafaat doanya itu bagi si mayat. Begitupun 100 orang, ada hadisnya di Muslim, disolati oleh 100 orang, tapi yang akidahnya bersih. Kalau Ustadz Yazid Jawad itu disolatinya banyak sekali, Pak. Iya. Jadi itu akan memberikan syafaat. Oleh karenanya kalau yang meninggal di Mekah Madinah bahagia itu, karena mensolati semasjidil Haram, bayangin, atau semasjid Nabawi ya. Iya. Tapi tentunya yang mensolatinya akidahnya harus bersih. Sekarang lihat, adanya sholat gaib itu dilatar belakangi oleh Raja Najasyi Ethiopia meninggal dunia. Rasul diberitahu oleh Jibril, karena antara Ethiopia dan Madinah jauhnya bukan main. Datang Jibril memberitahu Muhammad, saudaramu yang soleh Raja Najasyi meninggal pada hari ini. Lalu Rasul mengajak para sahabatnya, kharaja ilal musola. Musola itu bukan musola seperti di terminal yang bau jengkol dan sebagainya di terminal bus biasanya. Bukan di situ. Musola itu tempat terbuka. Lalu Rasul pergi ke musola. Musola itu artinya tempat sholat, tapi bukan seperti musola di terminal, tempat terbuka. Lalu Rasul sholat gaib namanya, karena Raja Najasyinya tidak ada di situ. Kenapa Rasul mensolati gaib Raja Najasyi? Karena di negerinya tidak ada yang mensolati. Jadi kalau punya saudara di Tasik sudah disolati, nggak usah disolati lagi Masjid Nurul Huda. Tidak ada keterangan sahabat Abu Bakar meninggal di Madinah, kemudian penduduk Mekah sholat gaib buat Abu Bakar, tidak ada, Pak. Hanya saja bingung kalau jadi khotib Jumat. Ketika ada jamaah Jumat mengatakan Ustadz disuhun karena Allah kalau sholat gaib, padahal di tempatnya sudah disolati. Kecuali kena tsunami. Karena tsunami kan tidak disolati, Pak. Itu sholat gaib. Yang kena tsunami atau ya tsunami lah, karena tidak ada yang disolati. Lihat hadis Bukhari, Muslim dulu 903, ada judul kebawahkan footnote-nya ada nomor 41. Muslim 903 sampai 905. Muslim 903 sampai 905. Judulnya dibaca, footnote-nya catatan kaki dibaca. Silakan. Salat gaib. Salat gaib ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, pada hari kematian Najasyi Raja Habsyah, Raja Habasyah, Habsyi dia Ethiopia ya. Habsyah. Iya. Rasulullah SAW mengumumkannya kepada orang banyak. Sesudah itu beliau pergi ke musola. Musola itu yang dimaksud tempat terbuka ya. Kenapa Rasul tidak pergi ke Masjid Nabawi untuk salat gaib, tapi di tempat terbuka, bukan di masjid? Terus mengumumkannya kepada orang banyak. Sudah itu beliau pergi ke musola, lalu beliau takbir 4 kali sholat gaib. Hadis ini menjadi dalil bahwa 1. Sholat jenazah fardu kifayah, 2. Takbir sholat jenazah 4 kali, 3. Anjuran sholat gaib, dan 4. Sunnah memberitahukan ada kaum muslimin yang meninggal. Biasanya di masjid dia diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada yang meninggal pasti. Kalau sudah mulai pengumumannya innalillahi, ada yang meninggal, mungkin kecelakaan, ada yang wafat. Sholat gaib itu sunnahnya ada, tapi di kita sudah disolati di Garut. Disuruh karena Allah lagi kepada jamaah yang ada di Riung Bandung. Punten Ustaz, disuruh karena Allah, sudah kata disuruh karena Allahnya dibingung. Padahal kalau sudah di Garut disolati, nggak usah sholat gaib. Sudah ya. Sekarang 904 sampai 905 Pak.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada hari kematian Najasyi Rasulullah SAW bersabda, mohonkanlah ampunan bagi saudaramu itu. Kata Ibnu Syihab, Sa'id bin Musyab mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata selanjutnya, kemudian beliau menyuruh mereka berbaris di musola, lalu beliau sholat goib di atasnya dengan 4 kali takbir. 905. Musola apa? Musola itu bukan musola yang seperti kita di terminal musola, bukan. Musola itu tempat terbuka. Jadi sholat gaibnya Rasul sana. Kenapa Rasul tidak masuk kursi Nabawi? Ya begitulah sunnahnya. Dan kalau sudah disolati jangan disolat gaibkan lagi. Ada beberapa masjid wafatnya di Tasik, masjid dia nyungkin karena alona, masjid tetangga nyungkin karena alona, beberapa masjid aja sholat gaib. Bingung kalau jadi khotib Jumat jadinya. Munte di tedunan kumaha, di tedunan bukan sunnah Rasul sebetulnya. Silakan Pak. 905 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang saudaramu meninggal dunia, karena itu berdirilah kamu semua, kemudian sholat goibkanlah dia, lalu kamu berdiri dan berbaris 2 baris. Iya. Sholat jenazah itu baiknya dibikin 3 sop. Walaupun nggak parah sampai sana di 3 sop kan, ada hadisnya memang. Kan tidak ada rukuk, tidak ada sujud, jadi ada koget dan naon, tapi sopnya dibikin 3 baris. Jadi tidak usah parah sampai sana. 3 baris itu setengah ini juga 3 baris ke sana. Laki-laki imam di sebelah kepala, perempuan sebelah perut ya. Jangan sampai salah. Ada yang salah. Imam sholat jenazah itu laki-laki juga di tengah aja. Ini salah, ini kasihan ya, imamnya harus tahulah. Sudah, sekarang Bukhari 652 dan 689. Bukhari 652 dan 689. Jadi kalau sudah disolati di satu tempat jangan sholat gaib lagi, kecuali kalau kita tidak ikut mensolatinya harus sholat di kuburannya. Itu sunnah Rasulnya. Silakan Pak. 656 652 dan 689. Silakan 652. 652 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada jamaah tentang kematian Raja Najasyi Ethiopia pada hari kematiannya. Sudah itu beliau pergi ke tempat sembah ya, musola, maksudnya pergi ke musola. Terus lalu sholat bersama-sama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir 4 kali. Ya sama, takbirnya 4 kali sholat jenazah itu. Sekaligus sholat gaib. Kemudian 689 Pak. 689 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami bahwa Najasyi Raja Habsyi meninggal pada hari itu. Lalu beliau bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudaramu. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW berbaris dengan mereka di tempat sholat dan takbir 4 kali sholat gaib. Ya, itu memang sholat gaib karena jenazah tidak di hadapan. Peristiwa sholat gaib itu latar belakangi oleh Raja Najasyi meninggal dunia di Habasyah, di Ethiopia. Jarak antara Madinah dan Ethiopia jauh sekali. Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril pada hari kematiannya. Ini kontroversi. Kan ada hijrah sebelum Madinah itu ke Habsyi dulu, Ethiopia, para sahabat. Ternyata masuk Islam Raja Najasyi itu, Nasrani tadinya. Jadi Rasul meminta suaka politik. Hijrah dulu sebelum ke Madinah ke Habsyi dulu, beberapa sahabat, laki-laki perempuan. Kemudian tidak lama kemudian meninggal Raja Najasyi. Kalau seorang raja wafat, masa nggak ada menterinya yang masuk Islam, kira-kira gitu. Kalaupun ada menterinya yang masuk Islam, belum tahu cara mensolati. Makanya Rasul di Madinah pergi ke musola tempat terbuka dan mensolati dengan 4 kali takbir untuk Raja Najasyi. Bukhari nomor 271. Bukhari nomor 271 masih tentang salat gaib, mensolati Raja Najasyi di Ethiopia, Habsyi. 271. Ya.
Kenapa? 271 ada nggak? Coba Pak, dibaca apa? Gimana? 271 berita dari Abu Hurairah menceritakan bahwa seorang laki-laki atau mungkin perempuan kulit hitam. Oh, yang tadi sudah ya? Sudah. Rasul sholat di atas kuburnya. Jadi pada subuh ini kita mentadarusi ada sunnah Rasul. Kalau yang tsunami nggak ada yang mensolati, itu sholat gaib namanya. Afdoliyahnya di lapangan, tapi tidak apa-apa dibawa ke masjid juga. Kalau sudah disolati di satu tempat, nggak usah disolat gaib lagi. Paling kita doakan sajalah di masjid. Tapi biasanya keluarganya sungguh karena Allah na Masjid Nurul Huda pang sholat gaibkeun pamanan nutup pupus dinten naon di Tasik. Padahal di Tasik sudah disolati, Pak. Jadi kalau sudah disolati jangan disolat gaib lagi. Karena atau disolati di situ. Itu saja mungkin tadarus kita. Menit-menit terakhir dipakai untuk tanya jawab seputar sholat gaib dan tata cara sholat jenazah. Dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. An-na'yu ya. Tapi tadi Rasulullah memberitahukan wafatnya Najasyi. Karena kalau tidak beritahukan tidak tahu. Jadi bagaimana manfaat memberitahukannya? Biasanya dari masjid ya. Dengan innalillah tadi mukadimahnya. Supaya masyarakat tahu dan untuk mengurus walaupun fardu kifayah ya, dan untuk mensolati. Jadi ada mengatakan an-na'yu memberitahu kematian itu boleh-boleh saja. Kalau tidak diberitahu nanti gimana Pak? SMS ya Bapak ke saudara-saudaranya? Di WA grup. Iya WA grup itu. Kalau tidak nanti siapa yang ngurus Bapak? Jadi dilihat kepentingannya, madarat atau manfaat diberitahu. Saya rasa manfaat itu. Tadi contohnya Rasul memberitahu Raja Najasyi. Kalau tidak diberitahu oleh Jibril, Rasul tidak tahu. Nah kita yang tahu ada yang meninggal, ya warga pengajian lah minimalnya, warga jamaah masjid ya, diberitahu supaya nanti walaupun fardu kifayah ada 40 orang muslim yang mensolati. Jadi itu baik-baik saja, nggak masalah. Memberitahukan kematian. Boleh. Boleh. Masuk di berita gitu Ustaz. Berita mana? Ustaz Yazid kan ada berita ini. Iya pasti. Karena kalau tidak berita gitu tidak tahu Ustaz Yazid itu wafat. Nah karena diberitahu, katanya saya dengar Sesudais itu datang ya dari Arab ya, Sesudais. Tapi Idrus Romli susah ya. Jadi aliran sesat, ada aliran sesat gimana? Quran dan sunnahnya jelas disebut aliran sesat oleh Idrus Romli. Gua akan melayat, Abu Jahal mati jangan dilayat. Disamakan Ustaz Yazid Jawad dengan Abu Jahal, gimana itu? Gak ngerti saya. Idrus Romli itu terus-terusan dia mentahdir Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawad. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, ya ini dulu Pak sebentar. Supaya lebih jelas lagi Pak antara sholat jenazah dengan sholat gaib. Si A orang Bandung meninggal di Bandung, disolatkan oleh masyarakat di Bandung, dibawa ke Garut, disolati lagi, disolatkan lagi. Gaib, sholat gaib atau sholat lagi? Karena dibawa ke Garut jenazahnya. Masyarakat di Garut solatkan lagi. Nah, baru dikuburkan. Nah itu antara sholat gaib dengan sholat jenazahnya itu gimana Pak? Kalau sholat itu sholat jenazah karena mayatnya ada di hadapan. Kalau sholat gaib tidak ada di hadapan itu jenazahnya. Kalau yang sholat di kuburan Rasul itu jenazahnya ada di depan, tidak gaib. Tapi udah masuk ke kubur. Kenapa? Udah di kuburan kan? Iya, jenazahnya ada di hadapan. Jadi kita mah orang Bandung, sholati di sini Nurul Huda disolati. Sudah, cuman dimandikannya sekali, tidak lagi dimandikan itu Garutnya. Di Garut kalau sudah pada nunggu disolati lagi. Padahal sudah disolati di mana? Di Bandung. Dan dikuburkannya juga di Bandung. Mungkin gitu. Bukan, dikuburkan di mana terserah, mau di Garut terserah dikuburkannya mah. Tapi jenazahnya kan masih ada. Sholat jenazah.
Iya, di sini disolati. Karena orang Garut, jenazah dibawa ke Garut. Mau dikuburkan di Garut. Di Garut disolati lagi, jadi 2 kali ya. Padahal sudah di Bandung sudah disolati. Kenapa harus solati lagi di Garut? Keluarga yang di Garut sampai ikut pengen menyolatkan. Iya. Nanti aja di kuburan. Jadi begini, sahabat Rasul di Madinah wafat. Ada nggak sahabat Rasul di luar Madinah, saudara-saudaranya yang mensolati? Tidak. Karena dikuburnya di Madinah, tidak dibawa ke Mekah. Jadi cukup saja 1 kali. Cuman ya pengen afdol katanya, di Garut disolati lagi. Padahal cukup saja di Nurul Huda. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tulisan tadi Di batu nisan. sebetulnya kalau lihat apa ya faedahnya ya, di ujungnya kan untuk mengenal yang meninggal itu siapa atau berapa. Apalagi di makam umum. Hanya yang sudah jangan udah belasan tahun, baru beberapa tahun aja sudah hilang atau tidak. Kecuali tanahnya dibeli atau pajaknya dibayar. Nggak, maksudnya begini, Ustaz. Itu kan sudah terjadi, sudah umum di mana-mana selalu pakai tanda. Mungkin Ustaz yang paham juga dikasih tanda karena yang beli tanda orang yang hidup, itu maksud saya gitu kan. Jadi di sini hukumnya tadi kan kata Ustaz tidak boleh. Ya karena Rasul mengatakan ayub tabalih, ditulis, tidak boleh itu. Batu nisan ditulis, baik tulisan sederhana atau batu nisannya pakai batu tulisannya bagus ya, itu tidak boleh kata Rasul. Dari sisi manfaat itu ya, bahwa itu kan di ujung sebagai keluarga kita nih. Iya. Saya misalnya orang Tasik tiba-tiba meninggal di sini, kemudian orang ingin mengenang nama saya, ya pasti di Pakai tulisan. pakai tulisan. Nah ini hukumnya seperti apa? Tadi kan Rasulullah mencontohkan tidak boleh, tapi ada kemanfaatan untuk orang hidup gitu kan. Iya. Nah ini karena tadi juga contoh sholat gaib dengan sholat jenazah juga ada irisan bahwa mereka itu untuk melakukan sholat itu karena merasa belum melaksanakan sholat itu di tempat lain gitu kan, misalnya jadi kan meninggal di sini Di bawah jenazah Garut, di Garut, kemudian misalnya sholati lagi. kayak gitulah. Baik, kita lihat surat 59 ayat 7. 59 itu al-hasr, harus jadikan rujukan. Pada kalimat ini saja di tengah ya, bukan dari awal. 59 surat al-hasr ayat 7, agak ke tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari tengah bu. Wa ma atakumur rasulu. Ada apa? Ada ke tengah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Ada kalimatnya Pak. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Yang didatangkan Rasul kepadamu terima, kerjakan kalau mampu. Apa yang dilarang tinggalkan. Tidak ada kata tidak mampu. Aduh saya belum mampu meninggalkannya, tidak ada. Kalau yang diperintah mampu atau tidak lakukan. Dalam hadis lain, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, lakukan yang aku perintahkan menurut kemampuan. Kemampuan itu berbeda. Tapi yang dicegah Rasul tidak ada. Aduh saya belum mampu ya, baru saya tidak bisa. Tinggalkan. Jadi berdasarkan surat 59 ayat 7, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Nanti hadisnya berikutnya saya akan bawakan. Rasul melarang duduk di kuburan
dan menulisi kuburan. Kalau kata Bapak untuk mengenang, sebetulnya kalau dibedakan kita akan mengenang. Kalau kuburannya kuburan umum, kita bedakannya dengan batu, apa batunya jangan bagus-bagus, itu pembeda. Hanya kata Bapak manfaatnya kan jadi dikenang ya, wafatnya tanggal berapa, lahirnya tanggal berapa. Tapi berdasarkan hadis Rasul tidak boleh. Makanya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawad tidak ya, tidak ada tulisan. Dan kadar tinggikan kuburan itu hanya sejengkal aja. Kalau kita mau ditinggikan atau bikin kubah lagi, seperti kuburan-kuburan ya tidak seperti Tionghoa sih kita, cuma dipakai apa, batu nisan ya. Nah itu pun dilarang menurut Rasul. Bagaimana Ustaz kalau kuburkannya kan ada sekarang ini kan kita kalau berkunjung ke apa namanya Firdaus, pesantren-pesantren, Iya. ada yang kiainya meninggal justru Pakai ini ya, bagus ya. kan? Walaupun misalnya ya di muka, misalnya yang gede kan airnya jadi di tengah, gitu kan? Nah, itu udah pasti ditutup. Iya. Sebetulnya Rasul melarang sih. Wa ayyubna alaihi, dibangun, wa ayyub taba alaihi, ditulisi. Rasul pernah melarang. Jadi membangun dan menulisi dilarang Rasul ada. Cuman tadi beberapa pesantren ya malah bagus lah, nanti antar tempat ziarahnya, baca Quran sebagainya ya. Akhirnya itu itahudu menjadikan kuburnya sebagai masjid ya. Itu yang dilarang Rasul, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sebaiknya mah sudahlah sederhana aja, jangan mengeluarkan biaya besar sekali padahal itu terlarang oleh Rasul. Kalau menurut hemat saya begitu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, apa yang dilarang tinggalkan. Itu lebih apa ya? Lebih aman ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup rupanya Pak, jam 6 lebih. Ibu nanya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa mayat itu disegerakan untuk dikuburkan. Bagaimana kalau ada permintaan dari keluarga misalnya yang di luar kota, apakah masih dibolehkan untuk menunggu sampai keluarganya datang? Yang kedua, tadi disampaikan bahwa Rasul sholat di kubur itu di atas kubur. Itu Bukan di atas kuburnya, di depannya Bu. di depan. Bukan menginjak kubur. di samping, Bukan. di sampingnya gitu. Iya. Di sampingnya ya. Iya. Terus gini, kalau di luar kota ya, madharat manfaat. Dia katakanlah luar kotanya Pekanbaru, yang meninggal di sini. Belum pesawatnya delay dan sebagainya lama ya, dibesokan lagi. Jadi harusnya keluarganya solih dan solihah. Wah keluarganya pengen melihat wajahnya untuk terakhir kali, biasanya begitu ya. Tapi kalau keluarganya suka ngaji nggak masalah. Jadi sudah aja di luar kota itu ditunggu-tunggu, bayangkan mayat itu sudah dimandikan, sudah disolatin, nunggu aja keluarganya yang jauh. Padahal naik pesawatnya delay lagi, delaynya bukan 1-2 jam. Jadi ibu berikan pengertian kepada keluarga yang di luar kota tadi. Kalau mereka ngaji yakin nggak masalah. Cuman karena tidak ngaji itulah jadi tertunda-tunda sampai berapa jam. Kalau luar kotanya di mana sebenarnya? Ini luar kotanya di Medan Bang. Papua. Wah di Papua terlalu jauh ya. Di Bali terlalu jauh nantinya. Jadi berikan pengertian kepada keluarganya, jangan berlama-lama sampai menunggu datang pihak keluarganya. Berikan pengertian ibu. Kalau soleh dan soleha tidak masalah. Dipoto boleh Ustaz. Kenapa? Mayatnya pengen melihat wajahnya dipotokan. Gak mau kalau dipoto, pengennya nyium wajahnya Pak. Pengennya gitu. Anaknya, kalau anaknya soleh dan soleha tidak akan seperti itulah. Jadi lancar-lancar saja. Nanti dia tidak mensolati dikubur, jadi solati sama anaknya. Gitu kan hadisnya jelas sahih. Saya tutup permohonannya. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru
barusan kita telah sama-sama mengikuti kajian tentang sholat jenazah dan sholat gaib ya. Mudah-mudahan kita semua kalau suatu ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Tentu kita berdoa berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.